Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Kelas Usama. Amin. SMP IT Al-Ukhuwah. Insyaallah. Baik, anak sekalian, sebelum dimulai kita mari baca doa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah pada hari ini yang tidak masuk? Plus Arul barusan izin ya. 3 orang yang tadi ya, 3 orang sama Arul. Baik, oke. Insyaallah sebentar lagi kita belajar. Namun diperiksa dulu kebersihan di sekitar antum semuanya. Cek kebersihan, kalau saya ada sampah silahkan dibuang sampahnya. Apid, mungkin beli seragam ya. Ke Abi, ke Umi bilang. Kita akan belajar. Nah, sebelum belajar, baik kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita semuanya bisa lebih meningkatkan rasa nasionalismenya. Oke, bersama-sama kita mulai. Sambil berdiri. Semuanya berdiri. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, materi pokok pembelajaran pada kali ini terkait dengan keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pokok bahasanya terkait dengan permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Buku PKI-nya di bawah semuanya. Halaman 115 di buku. Namun sebelumnya kita kemarin itu sudah belajar prinsip persatuan. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pembelajarannya. Dan adakah di antara kalian yang bisa menyampaikan terkait dengan apa hubungannya materi yang telah dibahas kemarin tentang prinsip persatuan? Pak Faisal. Kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan. Konflik yang akan terjadi di masyarakat tidak akan berkurang. Betul, kasih bagus buat Faisal. Bagus, masya Allah. So, di antara kalian pernah nggak terjadi konflik antara orang mana dengan orang mana? Tuh, yang pernah. Fajar, sok Fajar, yang mana Jar? Contohnya seperti apa Jar? Adu ngomong ya? Betul, terjadi konflik. Siapa lagi? Jahron. Contohnya seperti apa, Ron? Betul, paling dekat. Ada nggak yang pernah mendengar konflik sara di Indonesia? Siapapun nggak? Jahron? Perang Sampit. Perang Sampit itu terjadi antara gini. Setelah selesai pembelajaran PKN dengan Ustadz Bakti, harapannya adalah kumpulkan informasi dari foto, dari video, kemudian dari literatur, dari buku. Kemudian nanti juga ada kalian wawancara ke beberapa narasumber. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dianalisis, kemudian dibuat laporan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Kemudian pekan depan kalian mempresentasikannya. Oke, rencananya kalian nanti dibikin kelompok, bikin 4 kelompok. Kemudian nanti kalian bikin perencanaan, membuat laporan analisis dan laporan untuk disajikan. Nilainya penilaian sikap selama belajar. Kemudian kesiapan, ketangguhan dan semuanya. Kemudian pengetahuan dari hasil laporan itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Kita masuk ke pokok pembelajaran. Kita coba lihat foto ya. Ada foto. Foto 1. Ini apa? Kebinekaan. Ini adalah peta apa? Reformasi, terjadi kerusuhan. Kerusuhan apa yang terjadi tahun 98? Nanti kalian analisis. Oke. Foto yang kedua. Ini berbeda. Struktur berbeda, semuanya kebiasaan juga berbeda. Oke, namun keberbedaan itu terjadi permasalahan. Perang Sampit antara
Suku Dayak dengan Madura dengan perjanjian Malino yang terakhir. Oke, siapa yang menyampaikan informasi penting dari foto di atas? Apa yang kalian tangkap dari informasi foto di atas? Fajar? Jahron? Yuk, gila yuk. Keberagaman dapat memicu konflik. Betul, keberagaman dapat memicu konflik. Betul, kasih bagus buat Pio. Bagus. Ada lagi? Konflik SARA akan terjadi di sekolah juga? Yang tadi itu ya, kita bikin kelompok. Ustaz mau angkat ketua kelompoknya dulu. Kita mulai. Alpio, Jahron, Faisal sama Andra. Itu ketua kelompoknya. Selain Alpio, Jahron, kemudian Faisal dan Andra, silakan berhitung dari 1 sampai dengan 4, silakan. Dari depan. Masalahnya Lampung Bali. Kelompok 1 Faisal. Yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan Faisal. Sebelah sana. Kelompok 2. Nah, ini Pio, Lampung dan Bali. Yang terakhir, Andra, silakan berkumpul dengan Andra, akan menganalisis kerusuhan. Oke, Pak Bakti akan ngasih setiap kelompok LKPD. Faisal, dijelaskan. Coba kita lihat film dokumenter dulu. Jadi di Lampung Selatan, ribuan warga dari berbagai desa mendatangi desa Bali Murah dan Kecamatan Waipan, Akan terjadinya konflik. Setelah sekarang dilihat dari video ini, salam persatuan. Oke, leaders bisa menarik informasinya dari materi yang tadi disampaikan? Bisa ya? Nah gini, tugasnya seperti yang tadi Pak Bakti sampaikan di awal, bahwa kalian harus menganalisis sehingga akan diketahui penyebabnya apa. Menganalisis kembali dengan cara apa upaya pencegahannya supaya tidak terjadi konflik. Ada 3 hal yang harus kalian gali. Penggalian informasinya dari mana saja? Dari berita kejadian yang ada di sana, setiap kelompok di LKPD ada. Yang kedua, dari literatur. Yang dicari itu yang pertama adalah analisis penyebab, yang kedua adalah pencegahan. Yang ketiga, penggaliannya dari mana lagi? Dari wawancara. Oke? Karena ini adalah sebuah proyek, kalian harus bikin proyek, nanti dibuat laporan. Presentasikan pekan depan melalui PowerPoint. Paham ya? Oke. Sampai dengan time schedule nanti dipresentasikan di depan. Silakan lanjut. Tiga menit lagi ya. Baik, leaders. Waktunya sudah selesai, sudah cukup. Siapa yang mau mulai yang pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan apa dengan materi yang dibuat oleh kelompok yang lain? Ada? Coba kita perbandingan. Kelompok kami akan menjelaskan hasil dari. Oke. Ditanyakan, di-sharingkan, ditambahkan. Kasih kalian tinggal pelaksana sepekan ini ke depan. Deadline hari Kamis sudah harus selesai laporannya. Oke, jadi kalian yang pertama isi LKPD sampai dengan tuntas, sampai dengan yang tadi poin-poin kesimpulannya. Yang kedua, dituangkan nanti di PowerPoint, kemudian presentasikan di pekan depan. Paham? Pembelajaran pada hari ini kalian nanti dikelompokkan per kelompok masing-masing, kemudian setiap kelompok nanti ke depan mempresentasikan. Kira masih semangat? Semangat? Baik, kepada kelompok Faisal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik bersifat sara. Kronologinya berawal dari warga Madura yang disangka oleh warga Dayak ini mengambil wilayah agama. Dan ada tambahan untuk wawancara kemarin kami menanyakan kepada Ustaz Farid. Ustaz Farid, mohon maaf, kira-kira apa saja upaya yang dapat kita lakukan sesuai dua negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, berbeda-beda suku kita, berbeda-beda ras kita, namun kita tetap memiliki satu bahasa dan satu jiwa raga kita, yaitu Indonesia. Dan selanjutnya ialah lebih mengamalkan Pancasila. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai dasar kehidupan yang jika kita bisa mengoptimalkannya, nilai-nilai tersebut akan mengantarkan kita kepada kehidupan Indonesia yang lebih baik selanjutnya. Ya, silakan. Apa senjata yang dipakai warga Lampung dan warga Bali? Senjata yang dipakai Kita membeli batik dari Indonesia untuk melestarikan budaya daerah sendiri daripada membeli baju dari produk luar. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah. Menggunakan contoh orang Sunda menggunakan bahasa Sunda untuk ngobrol sehari-hari. Presentasi setelah selesai seperti halnya hubungan kamu dan dia selesai kamu memulai. Ada pertanyaan? Jadi kan di poin sebelumnya dibahas untuk melestarikan ini. Pertanyaan dari kelompok saya adalah bagaimanakah cara melindungi generasi-generasi muda sekarang, karena generasi muda sekarang sudah mulai terlihat tidak memodelkan lagi budaya-budaya yang telah ada sebelumnya gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak mau melestarikan bahasa dan keberagaman daerahnya gitu. Terus bagaimana menurut Apa wujud arbitrasi di dalam masyarakat? Mohon maaf dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu kata-kata atau perbuatan. Wajar jika kita ada salah karena kita bukan manusia yang sempurna, melainkan kita seorang manusia pendosa yang ingin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit evaluasi yang saya sampaikan. Yang paling pertama adalah kalian melampaui ekspektasi yang Ustaz bayangkan. Jadi kalian semuanya luar biasa. Kasih plus bagi semuanya. Terjadi ledakan reformasi, euforia di sana semuanya. Jadi seolah-olah balas dendam, ngejar orang-orang Cina seperti itu. Akhirnya terjadilah konflik khas dan saya katanya yang arbitrase. Arbitrase itu adalah menyelesaikan sengketa dalam proses perdata. Kayaknya terkait dengan solusi apa untuk mencegah terjadinya konflik di Indonesia. Tadi sudah dibahas dan kalian sudah pada tepat semuanya. Semuanya tepat. Karena ada yang bisa menyimpulkan materi kali ini. Hari ini saya harus menyimpulkan bahwa keberagaman ada di Indonesia baik itu berupa suku, agama, ras, dan lain-lain. Itu membuat kita kaya, bukan membuat kita terpecah belah. Dan Allah telah menurunkan Al-Baqarah ayat 13 yang berarti dan Allah telah menciptakan kalian dari berbagai bangsa, suku agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Yang ditanyakan oleh kalian terkait materi hari ini termasuk terkait dengan rencana pembelajaran kita dari kemarin sampai dengan sekarang. Ada yang ditanyakan? Enak-enak. Kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, Bapak sampaikan untuk pembelajaran pekan depan. Insya Allah kita masuk ke bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalian kalau dipersiapkan di asramanya untuk membaca dan lain sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, sepertinya waktu sudah selesai. Anda nanti pindah saja lah. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.